and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku di sini mau perkenalan dulu. Kebetulan aku baru bikin video baru. Aku baru bikin YouTube. Jadi ini mau bikin video khusus video perkenalan dari aku. Perkenalkan, nama aku Nigita Rena Prima, dari Indonesia dan sekarang lagi bekerja di Saudi Arabia di Timur Tengah, yaitu tepatnya di kota Kulais, Mekah region, masih masuk provinsi Mekah tapi dekat sama Jeddah dan juga dekat sama Mekah. Itu kayak pertengah-tengah dari Mekah dan Jeddah gitu, tapi jauhan ke Mekah. Dan di sini aku kerja di sini udah hampir masuk 3 tahun kerja aku di Saudi. Aku kerja sebagai perawat cuci darah atau hemodialisa di salah satu perusahaan terbesar di Saudi, yaitu Diaverum. Kami mempunyai 30 lebih cabang di Saudi Arabia. Itu seperti itu, klinik khusus dialisis center, khusus klinik cuci darah. Aku ke Saudi tahun 2017 akhir November. Aku berangkat ke Saudi terus sampai sekarang. Jadi aku mau cerita di sini. Aku punya satu video yang baru aku upload kemarin. Itu video pas aku belanja ke salah satu kota di dekat kota aku, karena posisinya aku sekarang kan bukan di tengah kota, aku di kota kecil di dekat Jeddah, tapi kota kecil dan nggak banyak fasilitas yang didapat. Maksudnya cuma ada supermarket doang kayak gitu, jadi nggak ada pasar, nggak ada yang mall tuh, nggak ada. Jadi kalau kami mau ke mall atau mau belanja pasar yang banyak pilihan gitu, kami biasa ke Jeddah. Tapi juga ada yang tempat aku pergi kemarin itu, kami ke Tual, itu juga dekat dari tempat kami, sekitar 20 menitan dari kota aku. Jadi aku mau cerita di sini. Aku perkenalan dulu yang belum tahu sama aku. Ini aku bikin video ini khusus untuk perkenalan sama kalian semua. Karena aku baru bikin YouTube, aku baru bikin video kayak gini selama aku hampir 3 tahun di sini. Aku nggak pernah bikin video-video kayak gitu. Jadi aku baru memulai. Mohon dukungannya, mohon kritik dan sarannya. Terus yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like, komen kritik dan saran. Terus jangan lupa turn on the notification, bunyiin loncengnya, klik loncengnya maksudnya, biar nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Dan aku biar lebih semangat lagi bikin video-video tentang Saudi kayak gitu. Jadi teman-teman, brother and sisters, aku di sini umur aku masih muda banget, umur aku masih 24 tahun, tapi aku udah kerja di sini. Ya termasuk usia yang muda, karena beberapa di sini juga udah banyak yang lebih dewasa dari aku. Karena aku sebelumnya aku mau kenalin, aku dari Sumatera Selatan. Aku dari kota Lubuk Linggau, kota kecil juga di Sumatera Selatan. Aku lahir di sana dan aku sampai kuliah pun di sana. Aku kuliah di jurusan D3 keperawatan, diploma 3 keperawatan. Dan setelah lulus, aku lulus tahun 2016. Aku lulus dan aku itu tertarik, pengen banget yang namanya kerja di luar, especially kerja di Saudi Arabia. Karena aku mikirnya aku punya skill, aku punya pengetahuan, dan kenapa aku nggak bawa apa yang aku punya itu untuk mengembang karir aku ke depannya kayak gitu. Dan aku mutusin pengen cari tahu tentang gimana sih bisa kerja di luar negeri, terutama di Saudi Arabia. Karena banyak sih pilihan, seperti kayak di Jepang, di Kanada, di Jermani, Belanda, itu banyak juga
perawat ya. Cuman aku tertarik di Saudi Arabia karena apa? Ya salah satunya aku muslim, dan ya, Saudi Arabia itu, Mekah itu paling apa namanya, mimpi terbesar bagi umat muslim. Biar bisa ke sana, biar bisa berkunjung ke rumah Allah, ke berkunjung ke makam Nabi Muhammad, itu udah mimpi-mimpi terbesar semua muslim mungkin ya, bukan hanya aku doang. Jadi aku mikir, aku kesana itu, aku kesini itu bukan cuman untuk kerja, tapi aku juga bisa beribadah, bisa dekat dengan rumah Allah kayak gitu. Jadi setelah aku lulus, aku coba kerja dulu, aku pengen cari kerja dulu lah di daerah aku, yaitu di kota Lubuk Linggau. Aku ngirim lamaran, aku ngirim ke rumah-rumah sakit, itu tuh nggak ada yang nerima aku, nggak ada panggilan kayak gitu. Sampai waktu itu aku pernah kerja aku pernah merantau ke kota Bandung, yaitu tepatnya di Purwakarta di Jawa Barat. Aku masukin beberapa lamaran di sana juga, dan ternyata nggak ada yang masuk juga. Tapi aku sempet kerja di suatu klinik di sana, yaitu di satu apotik itu mungkin sekitar berapa bulan, 2 bulan 3 bulan, karena aku nunggu lamaran. Oke. Setelah aku sempet kerja di salah satu apotik di Purwakarta. Setelah itu aku dapat panggilan tuh dari sana, itu di rumah sakit Bayukarta Karawang. Aku dapat kerja di situ. Terus aku dipanggil, aku excited lah ya. Maksudnya aku tuh cari kerja susah banget kayak gitu. Terus aku dipanggil. Jadi aku excited banget dari Purwakarta ke Karawang. Itu kebetulan aku nggak tahu daerahnya, tapi qadarullah ada temen yang bantu. Aku dapat temen memang yang kerja di Karawang, yang memang kerja di rumah sakit Bayukarta itu. Terus aku dianterinnya, enggak deh, yang aku dari Purwakarta ke Karawang aku naik bis kalau nggak salah ya, naik bis. Terus sampai di Bayukarta aku dijemput sama teman aku itu. Terus tes lah di sana. Aku tes pertama itu tes tertulis, karena ada 2 tes katanya, tertulis sama interview. Jadi tertulis dulu. Itu tuh banyak banget orang-orang. Aku tuh tahu itu rumah sakit swasta, dan aku juga baru tahu itu rumah sakit yang rumah sakit di bawah naungan swasta, yang maksudnya dari agama Kristen kayak gitu ya. Dan aku bener-bener nggak tahu saat itu. Jadi teman aku baru bilang sama aku, dia bilang, Nigita katanya, sebenarnya aku ada satu yang belum aku bilangin sama kamu soal kerja di sini. Dia bilang gitu. Emang apa? Aku bilang, tapi kalau emang kamu lulus, dia bilang, kalau emang kamu lulus di sini itu nggak bisa pakai hijab. Dia bilang gitu. Terus aku langsung gimana ya, langsung kaget banget, bener kaget banget, karena aku tuh langsung kepikiran, nggak bisa sampai pakai hijab gitu, sumpah loh kayak gitu. Terus udah itu aku, jadi temen aku bilang, ya udahlah kamu ikut tesnya aja kayak gitu, nggak kamu ambil juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Terus udah sebatas itu aku ikut tesnya, dan aku tuh nggak ekspektasi aku bakal dapet kayak gitu. Terus aku juga udah nggak interesting lagi, karena udah ada teman aku bilang kayak gitu, udah nggak bisa pakai hijab kayak gitu kan. Terus aku nggak mungkin, itu tuh impossible for me to take off my hijab, so jadi aku nggak mungkin lah ngelepas hijab aku cuman karena kerjaan kayak gitu. Walaupun emang aku butuh banget kerjaan, butuh banget, karena posisinya aku baru lulus kuliah. Cuman aku masih, maksudnya ngapain gitu ya, kita di dunia ini rezeki dari Allah kayak gitu, semuanya sudah ada yang ngatur. Terus ngapain kita mengorbankan
mengorbankan ketentuan Allah, perintah Allah untuk pakai jilbab, terus cuma karena untuk dapat rezeki, maksudnya kita mengorbankan kayak gitu, mengorbankan hijab kita kayak gitu. Terus itu nggak ada di kamus aku. Jadi setelah itu aku pulang, aku udah kayak aku cuman ikut tes itu, ikut aja kayak gitu, karena aku udah nggak interest lagi. Jadi sampai aku balik lagi ke Purwakarta. Terus setelah itu besoknya kali ya, atau 2 harinya itu aku ditelepon lagi sama pihak sama pihak Bayu Kartanya. Ditelepon, Nikita kamu lulus kayak gitu, kamu ikut ke tes selanjutnya, ke interview, kamu datang besok jam sekian kayak gitu. Aku langsung mikir, gitu, aku tuh nggak mau, walaupun aku datang tuh ngapain, soalnya pasti emang nggak boleh lepas jilbab kayak gitu, nggak boleh pakai jilbab maksudnya. Jadi aku nelfon orang tua kan, minta saran gitu, aku sholat juga, maksudnya ya Allah, ini tuh bukan jalan yang benar kayak gitu, nyari uang juga nggak kayak gini kayak gitu kan. Walaupun orang banyak bilang ya daripada kamu nggak kerja kayak gitu, cuma pakai jilbab doang kayak gitu. Cuman bagi aku, Allah udah ngatur rezeki aku, udah ngatur semua pekerjaan aku, jadi ngapain aku mesti meragukan kayak gitu sampai aku harus mengorbankan hijab aku. Jadi aku tolak saat itu, benar-benar aku tolak, aku nggak mau datang, aku tolak karena aku nggak bisa kalau emang nggak bisa pakai hijab kayak gitu. Dan emang rumah sakitnya emang nggak memperbolehkan banget pakai hijab kayak gitu, pokoknya no, big no for that hospital to with hijab. So for me also big, very very big no for take off my hijab. So udah itu aku singkat cerita, aku tuh udah kayak kayak gitu, aku mau pulang ke Indonesia kayak gitu. Udah aku pulang ke Indonesia. Setelah itu pulang ke Indonesia, udah kan aku bilang udahlah, aku mau pulang ke kota aku aja, aku mau kerja di sana aja, aku malas kayak gini bla 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 bla. Terus singkat cerita, udah aku pas aku pulang itu aku ngalamin sakit kayak 2 hari, aku sakit gitu, aku demam kayak gitu kan. Dapatlah aku telepon dari salah satu admin yang agennya itu, dia bilang kalau Saudi lagi buka perawat cuci darah. Posisinya aku lagi sakit, itu beneran, itu ujian tuh, ya Allah, ujian mau kesini tuh banyak banget rintangannya. Jadi aku bilang aku lagi sakit, terus dia nyuruhnya kamu kalau bisa ikut trainingnya sekarang di Jakarta, dia bilang kayak gitu. Terus aku langsung kayak ya Allah, aku nggak bisa, aku lagi sakit.